Ya, saudara, sejumlah satuan pendidikan di Sumatera Utara menyatakan bahwa pembelajaran secara luring jauh lebih objektif dan efektif jika dibandingkan dengan secara daring. Adanya penilaian dari satuan pendidikan terhadap lebih objektif dan efisien perolehan nilai raport ini setelah dilakukan evaluasi dari satuan pendidikan masing-masing ketika sudah dilaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka pada ujian semester dalam 2 tahap terakhir. Di antara satuan pendidikan yang telah melakukan evaluasi sejauh mana perbedaan perolehan nilai raport ketika daring dan luring dilaksanakan akibat COVID-19. Pembelajaran luring ini menurut Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Merawa, Makbur Effendi Sitompul, pada sela-sela pembagian raport semester ganjil hari ini, bahwa pembelajaran luring jauh lebih baik dibandingkan dengan daring. Pembelajaran luring yang sudah dilaksanakan dalam 2 semester jauh lebih objektif. Sesuai dengan program pembelajaran Merdeka Belajar dalam menilai peserta didik, tidak hanya dari kepintaran saja, akan tetapi banyak faktor, diantaranya etika dan moral, serta penilaian lainnya. Pembelajaran secara luring ini, secara tatap muka ini lebih efektif daripada pembelajaran daring. Kenapa demikian? Karena kita tahu persis bagi siswa-siswi atau peserta didik kita, mana siswa-siswi yang betul pintar, mana siswa yang perilakunya bandel atau kurang. Disinilah di pembelajaran luring ini kelihatan dia. Kalau di pembelajaran daring itu kita tidak kelihatan karena di sana hanya suara ya siswa saja yang mungkin hanya melalui daring itu tidak bisa kita melihat bagaimana sikap perilaku seorang siswa-siswi kita terhadap kawan-kawannya, baik terhadap guru-guru juga yang sedang mengajar. Ini ya di bawah pimpinan Bapak Kepala Dinas Dr. Asren Nasution dan juga Kepala Cabang Dinas Lubuk Pakam Bapak Agus Sinaga, SPD, SST, MAP. Pak Sitompul, ini mungkin yang terakhir nih Pak. Seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa memang di kelas 10 saat ini berbeda kelas mereka dengan 11 dengan 12 untuk menuju Merdeka Belajar. Bisa dijelaskan Pak sebenarnya bagaimana keberadaan siswa saat ini Pak? Di kelas 10, 11, 12 bisa dijelaskan Pak? Jadi di kelas 10 untuk SMA Negeri 1 Tanjung Merawa pada saat ini kita memakai kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kelas 11 dan kelas 12 masih memakai kurikulum K13. Sebenarnya di kurikulum K13 ini disinilah ya kita melihat kemandirian itu, bukan semata-mata ya siswa itu apabila belajar di kelas tidak bisa dia matematika, dasarnya dengan pelajaran matematika itu untuk apa? Menjatuhkan siswa, bukan semata-mata seperti itu. Disitulah kemandirian belajar. Oleh karena itu SMA Negeri 1 Tanjung Merawa pada saat ini memakai kurikulum Merdeka itu mandiri berubah. Hari Sabtu. Ya, Sabtu ada ekstra mau populer bahasa Inggris. Ya. Dua, misalnya kita kunjungan ke perusahaan, masa kemarin juga perangkat juga sering lalu, itu dia. Mampat, ya. Masuk ke Ferry. Iya. Oke.
Oke. Pengen yang mana beli satu Medan itu? Iya, Pak ya. Sayang itu. Iya, iya, iya. Oke, udah. Jadi sesuai dengan kalender pendidikan Provinsi Sumatera Utara bahwa pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 pembagian raport kepada anak-anak dan sekarang sedang berlangsung dibagikan di ruangan kelas masing-masing kepada peserta didik kita. Jadi harapan kami juga orang tua yang mengambil raport atau wali murid bisa dengan tertib mengikuti dalam pembagian rapor ini, mendapatkan pengarahan, penjelasan dari Bapak Ibu wali kelas di setiap kelas